Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gua Deddy Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola AC Milan terbaru sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Oke, jadi gua ngebahas soal target transfer AC Milan 2024 yang dimana ada nama Manu Kone, sorry maaf, typo. Jadi langsung aja, ini sumbernya dari Sempre Milan. Mengejar minat lama, Milan menambahkan gelandang Prancis ke daftar pendek mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa AC Milan ingin merekrut setidaknya satu gelandang baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Tetapi ada kemungkinan beberapa pemain bisa direkrut dan sebuah laporan menunjukkan minat lama telah muncul kembali. Dalam beberapa minggu terakhir, Milan kesulitan untuk menyelesaikan proses kesepakatan Yusuf Fofana. Dan meski masih ada banyak keyakinan di antara manajemen bahwa ia akan menandatangani kontrak, fakta bahwa AS Monaco merupakan negosiator yang sulit dapat membawa Rossoneri ke arah lain. Sebelumnya di musim panas, disebutkan bahwa Diavolo yakin mereka akhirnya akan mendapatkan gelandang Prancis tersebut. Dan mungkin mereka harus menunggu hingga musim panas mendatang saat kontraknya berakhir. Dan meskipun ini mungkin membuat frustasi, tidak ada gunanya membayar lebih untuk pemain yang kontraknya hampir berakhir. Jadi sepenggal dari sebuah artikel dari Sempre Milan ini itu Manu Kone yang dimana terselip nama Yusuf Fofana. Yusuf Fofana musim depan free, gratis. Tapi pihak AS Monaco sebagai klubnya ini sulit banget untuk ngelepas. Padahal Milan mau membayar dengan sejumlah uang kurang lebih 15-20 juta euro. Padahal kalau mau nunggu 1 tahun lagi itu udah gratis itu Fofana. Tapi nggak cuma Milan, tetap lagi-lagi nih ada nama Manchester United yang menjadi opsi Fofana untuk ditransfer musim panas ini. Lanjutnya nih, meski gelandang Monaco itu masih bisa menandatangani kontrak musim panas ini, Diavolo juga tetap menjaga opsi mereka tetap terbuka. Dan hari ini sebuah laporan dari Fabrizio Romano menunjukkan bahwa mereka tengah menyalakan kembali percikan lama. Seperti yang dilaporkan di akun X atau Twitter miliknya, Milan telah memasukkan Manu Kone ke dalam daftar pendek mereka. Ketertarikan itu konkret dan dia adalah salah satu nama yang dipertimbangkan. Sebelumnya ada ketertarikan terhadap gelandang itu sebelum dia pindah ke Borussia Mönchengladbach. Dan mungkin dia bisa menjadi solusi untuk masalah lini tengah. Ini dari Fabrizio Romano yang dimana dia melaporkan bahwa CLBK kali ya maksudnya ya, cerita lama, cebok lama. Apa sih? Ini sebuah artikel dari Sempre Milan yang udah gua translate dan hasilnya seperti ini. Relate atau enggak yang pasti untuk saat ini gue nyari informasi itu nggak cuman dari lokalan aja, tapi untuk sekelas Fofana ini ada AC Milan tuh tetap nggak mau lelah. Ini lanjutan dari sebuah artikel dari Sempre Milan ya. Tidak lelah, Fofana tetap menjadi pilihan Milan menyusul minat konkret terhadap Kone. Musim panas ini tampaknya menjadi musim panas yang ditunggu-tunggu oleh AC Milan. Dan lebih khusus lagi, kembali lagi. Namun, sebuah laporan mengklaim bahwa meskipun hubungan asmara di masa lalu dapat disinggung kembali, hal itu mungkin tidak akan mengubah rencana. Sejak bursa transfer dibuka dan bahkan sebelum itu, Yusuf Fofana telah menjadi nama terdepan dalam daftar pemain tengah AC Milan. Namun,
ada beberapa masalah dalam proses negosiasi dengan klubnya saat ini, AS Monaco. Kesepakatan telah dibuat antara klub dan pemain, tetapi masih ada jarak di antara kedua klub yang menyebabkan gelandang Prancis itu meminta kejelasan tentang situasi tersebut, mengingat ia telah menyatakan keinginannya untuk menjadi Milanista. Boleh. Sebuah nama Youssouf Fofana ini pengen banget jadi Milanista. Boleh menyebut Milanista atau juga Milanisti, bebas lah. Lanjutannya nih, meski demikian, karena kesepakatan belum tuntas, ada kemungkinan sang gelandang akan pindah ke tempat lain, sehingga Diavolo tetap membuka opsi mereka. Dan sebelumnya hari ini, sebuah laporan mengindikasikan bahwa mereka telah menambahkan Manu Kone ke daftar pendek mereka. Kendati demikian, laporan dari Milan News mengisyaratkan bahwa rencana tersebut tidak berubah dan Fofana masih menjadi prioritas. Sementara manajemen menghargai profil Kone. Ia dipandang sebagai alternatif yang valid untuk Fofana dengan jalan menuju pilihan mereka belum usang. Masih harus dilihat kapan kesepakatan akan ditutup untuk Fofana. Tetapi tampaknya Milan punya preferensi dan tidak akan menyerah. Sumber dari Sempre Milan. Siapapun Anda, terima kasih untuk penulis Sempre Milan. Gue agak sedikit ke-trigger nih. Suara lato-lato di daerah gue udah mulai laku lagi nih mainan lato-lato. Aduh ya ampun, gue makanya agak sedikit stres gue. Fokus ke Manu Kone dan Fofana ini untuk target transfer AC Milan 2024, yang dimana Manu Kone ini sebenarnya alternatifnya untuk kalau misalkan musim ini nggak dapet Youssouf Fofana. Tapi kalaupun bisa dapet Manu Kone, gue rasa musim depan juga bakalan dipinjemin tuh kalau emang jadi Manu Kone. Karena Milan fokusnya ke Fofana bukan ke Manu Kone. Ini dimana sang pemain Manu Kone ini sebenarnya poinnya adalah dulu musim lalu lah, beberapa musim lalu Milan sempat naksir sama Manu Kone, tapi Milan masih menahan-nahan tuh untuk ngambil sebuah nama Manu Kone. Ya itu yang gue dapat informasi. Tapi dilihat aja nanti gimana kalau Manu Kone ini bisa bener-bener menggantikan Fofana kalau Fofana nggak jadi. Ini ada lanjutannya lagi dari Sempre Milan. Judulnya kayak gini, kisah yang sudah tak asing lagi. Bagaimana Milan kehilangan Kone ke Mönchengladbach pada tahun 2021. Ini yang tadi gue bilang. Oke, lanjut. Sebelumnya hari ini dilaporkan bahwa AC Milan telah menyalakan kembali percikan lama dalam bentuk Manu Kone. Tetapi cerita mengapa mereka kehilangan pemain tersebut 3 musim panas lalu adalah kisah yang terlalu familiar. Mercato adalah permainan yang sulit, yang memerlukan kecepatan tetapi keterampilan. Dan ada pertanyaan tentang Milan dalam kedua hal tersebut yang meningkat saat ini. Giorgio Furlani berbicara tentang kurangnya kepanikan di antara manajemen kemarin. Tetapi pertanyaan telah muncul tentang apakah ini adalah perasaan yang benar, mengingat ada beberapa opsi yang perlu diselesaikan hanya dalam waktu lebih dari 1 bulan. Sebentar, sebelum dilanjut, ini relate atau enggak, atau benar atau enggak terjemahannya yang gue terjemahkan gitu ya. Semoga sih sampai gitu ya ke kalian. Lanjut nih, Rossoneri telah mengamankan 1 pemain baru, Alvaro Morata, seharga 13 juta euro. Tetapi ada desakan yang semakin kuat di antara para penggemar agar pemain lain segera direkrut, mengingat mereka hampir mencapai beberapa target.
Namun mendekati target tidak menjamin masa depan Diavolo bagi sang pemain. Di semua bursa transfer, alasan untuk penundaan, jika kita boleh menyebutnya demikian, adalah karena masalah keuangan. Dan contoh terbaiknya adalah menunda kepindahan Youssouf Fofana karena AS Monaco menginginkan harga yang jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan Milan saat ini. Nah, gue pernah bikin konten, lu cek aja, tentang Youssouf Fofana. Seberapa pantas Fofana, itu thumbnailnya. Aduh, kacau sih emang AS Monaco. Lanjutnya nih, hari ini tersiar kabar bahwa Rossoneri tertarik pada Manu Kone yang bisa menjadi pilihan alternatif bagi gelandang Perancis tersebut. Dan ini bukan pertemuan pertama mereka dengan gelandang Borussia Mönchengladbach tersebut. Sebagaimana diingat Radio Rossonera pada musim panas 2021, Diavolo sempat bernegosiasi untuk merekrut gelandang muda tersebut. Tetapi mereka tidak berhasil menutup selisih negosiasi tersebut 4 juta euro. Sehingga klub asal Jerman itu pun masuk dan mendapatkan pemain tersebut. Oleh karena itu, mungkin ada ironi yang indah dalam bursa transfer musim panas ini jika kesenjangan keuangan menyebabkan perubahan lain dalam rencana klub yang menyebabkan mereka menyalakan kembali percikan lama. Oke, itu sebuah artikel dari Sempre Milan, dan dimana Milan mencari alternatif jika kalau Youssouf Fofana ini nggak berhasil didatangkan musim panas ini. Nah, nama dari Manu Kone yang bermain untuk Mönchengladbach itu sebuah alternatif, dan ini bukan pertama kali Milan naksir atau tertarik dengan gelandang Mönchengladbach ini. Sebelumnya mainnya di Anderlecht kalau nggak salah. Tapi lihat aja sejauh mana AC Milan untuk merekrut Youssouf Fofana. Kalaupun gagal, ada nama lain, itu Manu Kone, yang dimana udah gua cek ya nggak jelek-jelek amat dan nggak bagus-bagus amat. Ya nggak tahu ya, pikiran orang untuk ngeliat sebuah pemain kan beda-beda ya. Ya ini opini pribadi gue aja, ya B aja, karena gue mengingatkan sebuah nama Bakayoko. Ya ampun. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini dari awal sampai kelar di channel gue, Deddy Kurniawan 1899, membahas target transfer AC Milan 2024 Manu Kone dan Fofana. Terima kasih, jaga kesehatan lo. Assalamualaikum dan Forza Milan.